Merapat yuk kita simak terus alur cerita Stellar Transformation. Gasken. Hampir, kekuatan ini cukup untuk membuka museum kuil dari kuil yang hilang. Qin Yu bangkit dan berdiri, dia tidak perlu mencapai tingkat integrasi yang tinggi, hanya perlu dapat membuka aula objek. Bagaimanapun, tingkat integrasi lebih tinggi, dan ketika tiba saatnya perampokan meningkat, Jin Xing Lingzu, masih akan dikembalikan ke keluarga bintang gelap. Tidak kembali. Bisakah kamu mengembalikannya? Mulut Qin Yu tersenyum. Bintang gelap Raja Jin Junjun telah melewati lebih dari 70.000. Dapat dikatakan bahwa dunia bintang gelap telah naik ke penguasa para dewa, diperkirakan 200.000. Ini masih hanya 3 raja, dan banyak yang belum menjadi raja. Itu lebih dari itu selain para leluhur yang telah bangkit dalam periode kacau ketika dunia bintang gelap menduduki seluruh dunia perisetan, jumlahnya bahkan lebih mengerikan. Benar-benar lebih dari 1 juta. Jika Qin Yu membawa Jin Xing Lingzu ini ke alam para dewa, begitu ketahuan itu akan menghadapi lebih dari 1 juta orang untuk dikejar. Dan banyak dari mereka telah melonjak selama lebih dari 10 miliar tahun. Ini bukan yang paling mengerikan. Yang paling menakutkan adalah sosok misterius yang memberi Jin Xing Lingzu, Heiling Lingzu dan Bai Xuan Lingzu ke keluarga bintang gelap. Sosok misterius itu mengatakan bahwa keluarga bintang gelap adalah penghuni asli ruang dunia iblis peri. Ketiga Hong Meng Lingbao ini adalah harta dari penduduk kota milik dunia bintang gelap. Karakter misterius ini, Qin Yu berani menyinggung. Setidaknya Qin Yu, yang sekarang bahkan keluar dari para dewa, masih belum berani menyinggung sosok misterius itu. Jin Xing Lingzu, sendirian di kekuatan serangan, tidak sebagus pistol residual Snow saya. Qin Yu tidak memiliki keserakahan untuk Jin Xing Lingzu. Jin Xing Lingzu membuat otot dan otot tubuh membaik, tetapi kemudian menghadap ke atas artefak langit senjata Sue, masih tidak bisa menahan. Ini mungkin kelas 3 Hong Meng Lingbao, kata Qin Yu diam-diam. Kali ini Qin Yu salah menebak, Jin Xing Lingzu ini bukan Hong Meng Lingbao kelas 3, yang tidak heran Qin Yu. Lagi pula Qin Yu hanya menggabungkan sebagian, tidak sepenuhnya mengintegrasikan Jin Xing Lingzu, dia tidak tahu kekuatan Jin Xing Lingzu sepenuhnya terintegrasi. Selamat untukmu. Suara serak para tetua penjaga datang. Qin Yu memandang sesepuh wali yang masih duduk bersila di kejauhan, dan sedikit mengangguk dan tersenyum menjaga para tetua. Aku menjadi Jin Junjun, biasanya tidak ada apa-apa. Tetua penjaga mengangguk dan berkata, yang mulia, Pangeran Emas ini dan 3 Raja Hei Junjun dan Bai Xuanjun hanya memainkan efek jera. Dunia bintang gelap tidak akan diperangi oleh orang-orang yang ambisius. Biasanya, tidak ada yang salah dengan jongkok. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Benar saja, menurut sejarah keluarga bintang gelap yang dikenal oleh Qin Yu, dunia bintang gelap awalnya dalam perkelahian, dan kemudian 3 manik-manik roh muncul ke jalan menuju perdamaian. Di masa damai, ketiga raja baik-baik saja. 3 deputi utama dari masalah sepele bisa diselesaikan sepenuhnya, tentu saja, hanya ada 2 wakil penguasa di Sekte Jinzong. Qin Yu sedikit mengangguk kepada para tetua penjaga, dan kemudian melewati ambang kuil dan pergi dari sini. Wen Feng, jika kamu punya sesuatu untuk dikirim kepadaku, aku harus pergi sebentar untuk berlatih. Qin Yu baru saja meninggalkan pesan kepada Wen Feng, tetapi seluruh orang meninggalkan Golden Death Star secara langsung. Qin Yu, seorang penjahat emas, cukup unik untuk secara resmi menjadi raja. Dia akan pergi tanpa menggunakan satu pun hak. Kepergian Qin Yu juga membuat banyak orang yang datang mengunjungi Jin Junjun untuk mendesak. Tentu saja, orang-orang itu menghela nafas dalam hati. Jin Junjun baru ini, yang tidak berada dalam pusat perhatian, hanya menjadi raja terus berkultivasi, itu benar-benar sosok pekerja keras. Qin Yu bergegas langsung ke pintu masuk kuil yang hilang. Qin Yu tidak masuk dari pintu masuk kuil yang hilang di bintang gelap, tetapi masuk dari pintu masuk kuil setan. Karena Qin Yu tidak ingin orang tahu bahwa ia telah memasuki kuil orang terhilang, atau pintu masuk ke dunia iblis bahkan lebih tidak disadari. Tidak ada apapun di ruang angkasa, dan Qin Yu jelas melihat retakan ruang besar tidak jauh. Bintang besar yang terbentuk oleh aliran emas dan pasir hitam muncul di depan mata. Qin Yu tahu bahwa pintu masuk ke kuil telah tiba, dan segera dipercepat ke pintu masuk dunia iblis. Ketika dia terbang di dekat pintu masuk ke kuil, Qin Yu terkejut mengetahui. Ada banyak orang, ada puluhan master tingkat kaisar, dan ada ratusan karakter tingkat Raja Iblis 9 tingkat. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah, karena segel pintu masuk rusak oleh Qin Yu, sang mayor setelah pasukan tidak berani untuk terus menyegel, sejumlah besar master tingkat kaisar dan beberapa Raja Iblis 9 tingkat, Raja Iblis 9 tingkat, 9 tingkat Jinxian, datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka.
Ketika Qin Yufei mendekati pintu masuk, seseorang tiba-tiba membiarkan jalan terbuka. Yang terlemah dari kelompok orang ini adalah Raja Iblis tingkat 9, Kaisar Iblis 7 tingkat terkuat. Kelompok orang ini pensiun dengan hormat dan membiarkan Qin Yu masuk. Kamu berdiri dulu, kata Qin Yu langsung. Pendahulu, lusinan Raja Iblis 9 tingkat bersama-sama berdiri dan menatap Qin Yu dengan hormat. Bahkan 7 tingkat Kaisar harus menghindari, kekuatan Qin Yu mereka juga menebak. Qin Yu berkata dengan ragu, kamu juga Raja Iblis 9 tingkat di sini, apakah kamu pikir kamu juga bisa mendapatkan artefak? Salah satu wanita rubah yang menarik berkata, pendahulu, tidak tahukah kamu bahwa lebih dari 1 dekade yang lalu, ada peri emas 9 tingkat di luar ilusi, dan mendapat artefak dengan keberuntungan besar. Apakah ada sesuatu? Qin Yu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Pesulap 7 tingkat dengan keterampilan tertinggi berkata, pendahulu, arai sihir terus berubah, dan karena perubahan energi, posisi artefak terus berubah. Mungkin artefak akan dipindahkan ke tepi arai sihir. Orang seperti itu dengan keterampilan rendah bisa mendapatkannya, walaupun kemungkinannya tidak tinggi, tetapi hal semacam ini telah terjadi berkali-kali dalam sejarah, itulah sebabnya medan bintang yang kacau begitu kacau. Baru setelah itu pasukan utama menyegel pintu masuk dengan suara bulat, yang membuat jumlah orang yang mengambil kesempatan jauh lebih sedikit. Namun, karena pendahulu Qin Yu memecahkan pintu masuk segel ini, jumlah orang yang mengambil risiko bahkan lebih. Setan 7 tingkat dengan hati-hati kata. Wanita rubah itu menghela nafas, untungnya, para pendahulu Qin Yu memecahkan segel, kalau tidak kita tidak punya kesempatan untuk mengambil risiko. Yang lain juga setuju. Qin Yu tahu benar di hatinya. Sepertinya saya memecahkan segel, begitu banyak orang yang berterima kasih kepada diri mereka sendiri. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Oke, kamu lanjutkan, kata Qin Yu pelan. Kemudian Qin Yu menjadi streamer dan langsung bergegas ke pintu masuk kuil yang hilang, dan kemudian bentuk tubuh menghilang ke mata semua orang. Sekelompok orang memandang Qin Yu tiba-tiba menghilang, tidak bisa membantu tetapi saling berhadapan. Transien di kuil orang hilang. Aku bergegas ke deretan dewa-dewa yang ajaib. Kaisar 7 tingkat mengatakan bahwa dia masih jarang melihat pergerakan Qin Yu, dan 7 tingkat setan menghela nafas di dalam hatinya, itu adalah Master Super. Qin Yu bukan teleportasi sama sekali, tetapi kecepatannya mencapai batasnya dan langsung menuju ke arai magis para dewa. Qin Yu tidak takut terjebak dalam arai sihir. Pertama, ia memiliki gulungan yang menarik. Kedua, ketika ia masuk, pengurus rumah tangga yang menarik Fubo secara alami akan menemukannya, tetapi akan mengontrol arai ajaib untuk secara otomatis melepaskan sebuah jalan. Pengetahuan Qin Yu jelas menemukan sejumlah besar artefak, tetapi ia tidak mengambilnya. Setelah terbang dalam waktu yang lama, akhirnya ada kehampaan di depan saya, dan kehampaan itu adalah istana yang ditangguhkan. Qin Yu terbang langsung menuju pintu tubuh kuil yang hilang. Gerbang kuil para dewa terbuka, dan ada satu orang berdiri di ambang pintu. Fubo. Qin Yu, ini baru beberapa dekade, bagaimana bisa kamu datang lagi? Fubo memiliki sedikit keraguan di wajahnya, tetapi wajahnya masih tersenyum. Yah, lanjut untuk mengatakan. Seperti memasuki rumahnya sendiri, Qin Yu berjalan dengan sangat santai. Fober, saya datang ke kuil kali ini, diperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum Anda meninggalkan tempat ini bersamaku. Tinggalkan ini. Fubo menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, Tuan tidak dapat menentang perintahku. Tuan itu berkata, sebelum kuil tidak dikendalikan oleh Tuan baru, aku harus mengelola kuil, jangan meninggalkan kuil. Fober, kamu dapat memahami prasyarat perintah Tuanmu dari para pendahulu. Sebelum kuil yang hilang tidak dikendalikan oleh Tuan baru, Qin Yu tersenyum. Dan sekarang, aku memiliki kepercayaan diri untuk membuka kuil. Setelah Qin Yu selesai berbicara, dia berjalan melalui lorong aula depan kuil yang hilang. Forbe memiliki sedikit kesalahan, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Dia mengejar masa lalu dengan Qin Yu dan berkata dengan cemas, Qin Yu, kamu mengatakan dengan jelas, kamu mengatakan bahwa kamu dapat membuka kuil. Ketika Qin Yu melangkah ke halaman, Fubo juga menyusul Qin Yu. Qin Yu, apakah kamu jelas? Fubo cemas. Qin Yu berbalik dan memandang Fubo, dan berkata sambil tersenyum, Fober, aku jelas mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka pintu museum, yaitu, aku bisa mendapatkan inti dari kuil. Mulai hari ini, mulai sekarang, saya adalah penguasa baru kuil Allah, dan Anda tidak perlu tinggal di sini dan menunggu, perlahan Anda dapat mengikuti saya. Fubo tenang sejenak. Tidak mungkin, kekuatanku sangat jelas, ini hanya beberapa dekade usaha, bagaimana kamu bisa sampai ke titik itu dengan begitu cepat? Fubo berkata dengan sangat yakin.
Qin Yu tersenyum dan berkata, Faber, karena kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu, kan? Setelah Qin Yu selesai berbicara, dia langsung pergi ke gerbang aula instrumen. Fu Bo sedikit mengerutkan kening dan berdiri di belakang Qin Yu. Melihat Qin Yu dan terakhir kali, mudah untuk menemukan dua organ kunci. Cahaya Qian juga ditembak di bawah gerbang, dan dua tonjolan muncul. Faber, tepat ketika kamu menarik pintu ini, Qin Yu kembali menatap Fu Bo dan melirik. Ya, Fu Bo juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri Qin Yu saat ini. Dia punya perasaan. Qin Yu tampaknya benar-benar sukses, tetapi Fu Bo sedikit tidak bisa dipercaya. Menurut rencana asli, itu adalah hari ketika Qin Yu kembali dari para dewa dan mewarisi kuil. Qin Yu meraih benjolan dengan tangannya. Lengan Qin Yu membanting keras dan otot-ototnya berat. Cairan emas yang berasal dari From Emas Xinglingzu mengalir di dalam otot dan kekuatan Qin Yu terus meningkat. Pintu merah gelap terus bergetar dan mengeluarkan suara. Saat Qin Yu meningkatkan kekuatannya, pintu merah gelap bergetar lebih intens, dan senyum Qin Yu di wajahnya bahkan lebih cemerlang. Hati Qin Yu sangat jelas. Pada saat ini, dia tidak menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Tangan Qin Yu tiba-tiba memaksa. Dengan minuman keras, pintu merah gelap bergegas ke atas dan bergegas ke atas, hanya untuk mendengar ledakan pintu merah gelap tertanam di organ-organ atas. Ketika pintu merah gelap ditarik, Qin Yu merasakan atmosfer aneh dan aneh datang dari dalam. Qin Yu punya perasaan. Itu adalah bau berbagai harta yang berkumpul bersama. Bahkan jika dia tidak memasukinya, Qin Yu tahu bahwa ada begitu banyak harta di kuil. Itu pasti sosok yang mengejutkan. Mata Qin Yu cerah, menatap lorong yang dalam yang muncul secara alami setelah pintu dibuka. Qin Yu, kamu telah berhasil. Benar-benar berhasil. Wajah tua Fu Bo juga jarang memiliki sedikit kejutan, Fu Bo tetapi memiliki kebijaksanaan. Apakah penguasa para dewa dapat disempurnakan, berbeda dengan dunia teknokratis dari dunia fana? Ia juga memiliki perasaan manusia yang sama dan berbagai pemikiran manusia. Tidak ada yang namanya jiwa paling mendasar, dan kita tidak bisa memahami ruangnya. Fu Bo, apakah kamu tahu tata letak di dalam aula instrumen? Qin Yu memandang Fu Bo. Qin Yu tidak ingin berlari seperti kalajengking. Fu Belo sedikit bersemangat. Saya tentu tahu bahwa Museum of Objects adalah tempat dengan harta paling banyak dari seluruh kuil. Ada bahan penyulingan yang berharga, berbagai spar yang berharga, dan banyak artefak. Tentu saja. Yang paling berharga masih Hong Meng Lingbao. Qin Yu juga menelan tenggorokannya, dan jantungnya berteriak dan menerkam. Fu Bo menghela nafas. Hei, ketika tuannya ada di sana, harta karun kuil jauh lebih banyak dari sekarang. Tuannya telah berusaha keras untuk memperbaiki Tian Zun Lingbao yang legendaris. Dia tidak hanya langka, bahan diambil, dan 5 potong Hong Meng Lingbao dikembalikan ke Tungku, dan roh Hong Meng diambil. Pemiliknya khawatir bahwa roh pemurnian Tian Zun Lingbao tidak cukup. 5 potong Hong Meng Lingbao kembali ke Tungku. Qin Yu sakit hati. Jika Anda tidak kembali ke Tungku, tidakkah Anda memiliki lebih banyak Hong Meng Lingbao? Tentu saja, orang tidak bisa serakah. Qin Yu mencoba untuk tenang. Untungnya, pemiliknya memikirkan ahli waris, kalau tidak sisa Hong Meng Lingbao dapat dikembalikan. Ayo, ikuti aku ke ruang rahasia terdalam, sisa dari Lingbao Hong Meng, tetapi pemiliknya berpikir bahwa yang paling bermanfaat bagi ahli waris, hanya tinggal. Dikatakan bahwa Faber memimpin dan memasuki lorong yang dalam, dan Qin Yu tidak bisa tidak mengikuti musuh. Keduanya pergi ke bagian terdalam di sepanjang bagian yang dalam. Di lorong yang dalam dan berliku-liku dari kuil, Qin Yu di sebelah Fu Bo dan terus memperdalam. Qin Yu mengamati dinding di kedua sisi lorong, dan hatinya sangat nyaman. Ada berbagai relief diukir di dinding di kedua sisi lorong museum, dan patung-patung itu semuanya alami, dan konsepsi artistik dari air yang mengalir datang. Fu Bo, lihat relief ini, orang yang mengukir haruslah sebuah pesta, dan Fu Bo dapat mengetahui orang yang mengukir relief itu, tanya Qin Yu. Dalam pemikiran Qin Yu, tingkat mobil pengrajin begitu tinggi sehingga tidak akan pernah sia-sia. Waktu untuk perlahan mengukirnya. Relief ini semuanya diukir oleh pemiliknya di tahun yang sama. Jawaban Forbe adalah mengejutkan Qin Yu. Katamu ini diukir oleh para pendahulu mobil. Ya, wajah Fu Bo canggung. Menjadi penguasa para dewa, Anda harus tahu banyak. Misalnya, kemampuan mengumpulkan harta biji, seperti kemampuan mengatur pelarangan, dan mengendalikan api, seperti kemampuan untuk mengukir lukisan. Untuk menjadi ahli dalam pemurnian, Anda harus mahir dalam banyak hal. Dan pemilik penyulingan, biasanya ahli alkimia, tetapi kesulitan alkimia lebih rendah daripada ahli penyulingan. Yang paling penting tentang alkimia adalah tungku alkimia, serta kontrol api, pemahaman sifat obat dari berbagai bahan. Tentu saja,
Alkimia dan pemurnian masih jauh lebih mudah daripada itu, kata Fubo sambil tersenyum. Qin Yu mendengarkan dengan seksama. Dia telah lama memutuskan untuk menjadi master refiner yang sebanding dengan mobil, dan bahkan seorang refiner yang lebih kuat. Ada begitu banyak kondisi untuk kilang itu. Qin Yu diam-diam terkejut. Fubo tersenyum dan berkata, tentu saja, banyak tuan, pemurnian harus banyak, yang paling sulit dan paling penting dari yang paling mendasar adalah pemahaman tentang larangan hukum. Qin Yu, kamu harus tahu bahwa penguasa peralatan pemurnian adalah penguasa dari arai. Fubo menegaskan. Dalam sekilas senjata, serangkaian larangan yang kuat dilarang, dan senjatanya terbentuk. Tidak ada pengaruh sedikit pun, biarkan kekuatan senjata mencapai maksimum. Singkatnya, kilang sangat rumit. Qin Yu malah tersenyum. Refiner itu rumit, semakin rumit refiner itu, semakin banyak master refiner yang mewakili para dewa ditambahkan. Qin Yu memiliki ledakan kegembiraan, dan semakin sedikit tuannya, semakin tinggi posisinya. Pada saat ini, Qin Yu dan Fubo pergi ke aula yang relatif kosong. Aula ini diperaboti dengan sangat elegan, dan aula memiliki lorong di keempat sudutnya. Qin Yu dan keduanya berjalan masuk dari salah satu lorong. 3 lorong mewakili 3 tingkat harta. Koridor pertama memiliki ruang paling banyak, tetapi hal-hal di dalam adalah yang paling umum. 4B menunjuk ke lorong koridor di sudut yang berlawanan. Qin Yu sedikit mengangguk dan matanya segera beralih ke 2 lorong lainnya. Di lorong koridor kedua, itu adalah hal yang relatif mahal untuk disimpan, dan ada juga banyak kamar. Kamu ikut denganku. 4B mengatakan bahwa dia melangkah ke lorong koridor kedua. Dewa Qin Yu ingin menanyakannya, tapi di sini, dewa-dewanya tidak bisa menembus jauh. Melangkah ke koridor kedua, Qin Yu melihat beberapa kamar setelah menyapu. Fober, kamar apa ini? Tanya Qin Yu. Fubo berkata sambil tersenyum, ruang-ruang dari lorong kedua terutama untuk menyimpan beberapa artefak, beberapa bahan penyulingan yang lebih berharga, dan tentu saja, beberapa koleksi aneh dan berharga. Ayo, masuk dulu ke kamar ini. 4B mengatakan bahwa dia mendorong kamar pertama. Qin Yu mengikuti Fubo ke ruangan ini. Begitu dia memasuki ruangan, pemandangan yang dia lihat tiba-tiba berubah. Ruangan itu langsung berubah menjadi halaman besar yang menempati beberapa ratus meter. Lantai halaman ditutupi dengan batu tulis, sementara meja batu ditempatkan di seluruh halaman, setiap meja setinggi setengah orang. Ada senjata di atas meja. Sekilas ada puluhan penghitung di halaman, dan masing-masing konter adalah artefak. 68 keping artefak surgawi, begitu banyak. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Perhatikan baik-baik pada salah satu artefak surgawi yang ditempatkan di setiap konter. Beberapa dari mereka adalah pedang tugas berat, beberapa pedang panjang dan sempit, dan beberapa ada yang melengkung. Pisau, beberapa pedang panjang, ada yang pedang pendek, ada yang pedang lunak, ada yang cambuk 9 bagian. Berbagai artefak surgawi diletakkan di depan Anda, yang masih membuat orang merasa kaget. Qin Yu, 68 keping artefak surgawi ini semuanya membosankan ketika pemiliknya secara sewenang-wenang memperbaiki diri mereka sendiri. Di antara mereka, ada 42 keping dewa para dewa, 22 keping para dewa surga, dan 4 artefak para dewa langit. Potongan, total 60. Qin Yu ragu melihat Fubo. Fober, bagaimana ada begitu sedikit artefak top di sini? Qin Yu, kamu bisa jadi tamak. Fubo berkata sambil tersenyum. Qin Yu, kamu perlu memahami bahwa sulit bagi wanita pintar untuk tidak memiliki beras. Untuk memperbaiki artefak kelas atas, yang dibutuhkan adalah bahan yang sangat berharga. Secara umum, artefak kelas atas mengejar Hongmeng Lingbao, meskipun hanya aliran kedua dan ketiga dari Hongmeng Lingbao. Hati Qin Yu agak jernih. Hongmeng Lingbao hanya karena Hongmeng Aura, dan tidak ada roh Hongmeng di artefak kelas atas. Tanpa roh Hongmeng, perlu untuk mencapai kekuatan itu, dan tentunya membutuhkan bahan yang sangat berharga. Untuk memperbaiki artefak kelas atas itu membutuhkan bahan yang sangat berharga. Master tidak memiliki kekuatan di dunia. Bahan biasa yang dia kumpulkan, dan bahan berharga perlu memiliki kekuatan besar, atau sangat bagus. Bakat yang bisa diangkut dapat diperoleh. Ketika Master juga memperbaiki peralatan untuk orang lain, sebagai hadiah, dia akan mendapatkan beberapa bahan berharga. Fubo menghela nafas. Tuan telah berada di ranah para dewa selama bertahun-tahun, setiap kali harga alat pemurnian untuk orang lain sangat tinggi, ini telah mengumpulkan sejumlah besar bahan berharga, memurnikan begitu banyak artefak, dan Hongmen Lingbao. Pada jumlah Hongmeng Lingbao, tuannya memiliki satu, benar-benar mengejar kekuatan para dewa. Fubo sangat bangga. Pada awalnya,
mobil pengrajin berada di posisi para dewa, karena tidak berafiliasi dengan pihak manapun, ditambah kekuatan perangkat pemurnian para dewa, sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Inilah sebabnya mengapa Che Haoyi dapat memiliki begitu banyak harta dan masih bisa eksis dengan aman. Sayangnya, kali ini pemiliknya tidak berusaha untuk memperbaiki Tian Zun Lingbao. Salah satu bahan yang paling berharga dan aneh, ada banyak Hongmen Lingbao yang akan kembali ke Tungku untuk mengambil Hongmeng Aura. Kekayaan kuil Allah sebenarnya telah pemiliknya mengambil sebagian besar waktu. Fu Bo menjelaskan kepada Qin Yu. Aku mengerti. Qin Yu sepenuhnya mengerti. Dari kata-kata terakhir Che Haoyi, Qin Yu merasakan keinginan Che Haoyi untuk Tian Zun Lingbao legend legendaris. Cukup untuk bisa meninggalkan begitu banyak hal untuk mobil ini. Fober, bawa aku ke kamar lain untuk melihat. Qin Yu berbalik dan mengikuti Fu Bo meninggalkan ruangan. Di 3 koridor museum, Qin Yu melihat beberapa kamar di lorong koridor kedua di bawah kepemimpinan Fu Bo. Hal-hal dalam lorong kedua ini benar-benar berharga, hanya mengambil satu, di dunia iblis peri. Milik tingkat harta warisan. Bahan-bahan berharga ini, aku tidak tahu tahun mana aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakannya untuk menghaluskan artefak surgawi. Qin Yu menghela nafas dan meninggalkan ruangan terakhir di lorong koridor kedua bersama Fu Bo. Dalam pandangan Qin Yu, bahan-bahan berharga itu tidak akan meleleh di bawah api hitam. Berjalan keluar dari koridor kedua dan kembali ke ruang tengah. Hanya ada 2 kamar di lorong koridor ketiga. Forbe menunjuk ke koridor yang paling penting. Dinding koridor berwarna hitam dan patung itu terutama terdiri dari hitam dan merah. Qin Yu melangkah ke dalamnya dan melihat seorang pemimpin mata merah Faucet menatap diri mereka sendiri. Panggil Qin Yu merasakan jantung tersentak, hanya untuk menemukan bahwa itu hanya patung besar. Koridor ini adalah patung yang lengkap dan patung naga secara alami memancarkan penguasaan. Hati Qin Yu diam-diam mengagumi ukiran para pendahulu Cheho memang telah mencapai titik di mana para dewa dan dewa sedang sakit, dan para penguasa dunia pertama para dewa benar-benar tidak sesederhana itu. Koridor hitam ini hanya memiliki 2 kamar, 1 kiri dan 1 kanan. Di ruang kamar ini, ada 3 potong Hongmeng Lingbao, yang tuannya tinggalkan untukmu. Fu Bo menunjuk ke pintu di sebelah kanan. Qin Yu ragu menunjuk ke pintu kiri dan berkata apa yang ada di ruangan ini. Hal-hal yang tersembunyi di pintu ke kiri adalah yang paling berharga. Jangan khawatir, tunggu sampai Anda melihat kamar di sebelah kanan, lalu lihat kamar di sebelah kiri. Fu Bo tersenyum dan mendorong membuka kamar di sebelah kanan. Yang paling berharga Qin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya, lebih berharga dari 3 potong Hongmeng Lingbao apa itu? Qin Yu, masuklah dengan cepat. Fu Bo berdiri di pintu kamar yang tepat dan berteriak kepada Qin Yu. Qin Yu menjawab, dan dia tidak memikirkan hal-hal di pintu kiri untuk saat ini. Kemudian Fu Bo melangkah ke pintu di sisi kanan, dan pintu di sisi kanan disembunyikan dengan Hongmeng Lingbao. Baru saja memasuki ruangan, pemandangan di depan adegan berubah lagi. Sebelum pemandangan itu tidak terlihat jelas, Qin Yu mendengar suara air yang mengalir. Qin Yu memandangi suara itu. Ternyata itu adalah sungai yang terus mengalir, dan ada perahu kecil yang mengambang di sungai. Qin Yu dengan hati-hati mengamati kuartet. Tata letak ruangan ini adalah ngarai dengan sungai dan perahu yang mengambang di sungai. Ada rumah batu di pantai lembah di sebelah sungai, dan ada menara batu abu-abu yang menjulang di sebelah rumah batu. Fu Bo, di mana 3 potong Hongmeng Lingbao, tanya Qin Yu. Fu Bo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, haha, Hongmeng Lingbao memiliki kerohanian. Jika tidak ingin orang menemukannya, Anda bahkan tidak dapat menemukannya di depannya. Perhatikan baik-baik. Sekarang Anda akan melihat 2 potong Hongmeng Lingbao, tepat di depan Anda. Di depan mataku. Qin Yu ragu hati-hati melihat semua hal di depannya, perahu terapung, sungai yang mengalir, rumah batu, menara batu, dan beberapa batu dan bunga di sebelahnya. Kapalnya aneh. Qin Yu tiba-tiba menatap perahu itu. Sungai terus mengalir, dan perahu itu mengapung di atasnya, tetapi betapapun goyangannya masih di daerah itu, ia tidak mengalir bersama air. Ya, kapal itu adalah salah satu dari 3 keping Hongmeng Lingbao. Kapal ini disebut capung terbang Senzu. Itu adalah harta spiritual terbang. Itu juga merupakan pelengkap Hongmeng Lingbao yang sangat berharga di ranah para dewa. Berkata, coba kita lihat, ada yang namanya Lingbao. Qin Yu tersenyum tak berdaya, saya tidak tahu, saya tidak merasakan rumah batu itu, menara batu itu. Fu Bo terkejut melihat Qin Yu, dan mengangguk dan tersenyum, ya, menara batu itu adalah Hongmeng Lingbao yang lain, dan itu juga pembantu Hongmeng Lingbao yang sangat berharga di bidang para dewa. Kunci menara.
Mengunci menara dewa. Qin Yu terkejut melihat menara batu biasa berwarna abu-abu, tidak berharap menara batu ini memiliki nama baik. Adapun Lingbao ketiga, itu di rumah batu, itu adalah satu-satunya dari 3 roh agresif Lingbao. Fu Bo tersenyum dan berjalan menuju rumah batu. Qin Yu segera mengikuti. Rumah batu itu tidak besar, melangkah ke dalamnya, hanya ada futon di tanah tengah. Ada konter berbentuk panjang dengan dinding di belakang futon, ada dis di atas konter panjang, ada sepasang sarung tangan yang hampir transparan dan tidak terlihat pada dis. Qin Yu terkejut melihat sepasang sarung tangan, jika tidak diamati dengan cermat, kemungkinan tidak terlihat. Sepasang sarung tangan ini adalah yang paling agresif dari 3 potong Hong Meng Lingbao, yang disebut sarung tangan salju. Fu Bo berkata sambil tersenyum, 3 Hong Meng Lingbao adalah tuan untukmu. Jika Anda tinggal di ranah para dewa, Anda bisa tetap di ranah para dewa. Qin Yu sedikit mengangguk. 3 potong Hong Meng Lingbao ini, apa gunanya? Qin Yu tidak begitu jelas, itu harus disempurnakan. Hanya saja pemurnian Hong Meng Lingbao tidak sesederhana itu. Memperbaiki Hong Meng Lingbao ini membutuhkan waktu dan energi. Jika kamu tidak khawatir, pergi ke ruangan lain terlebih dahulu. Qin Yu mengangguk dan berkata kepada Fu Bo, Fober, ayo pergi ke kamar lain. Pada saat ini, Qin Yu masih ingat ruangan itu di dalam hati. Setelah semua, hal-hal di kamar di sebelah kiri lebih berharga daripada kamar di sebelah kanan. Terima kasih Kak.